Halo Pak. Nah, video kali ini kita akan ngebahas tentang Golang Migrate atau database migration. Di sini ada fiturnya itu ada CLI dan Golang Library. Oke, langsung saja. Jadi tujuan dari migrate database ini yang pertama adalah membuat dokumentasi perubahan pada skema database aplikasi. Jadi misalkan Bapak punya aplikasi yang ada database-nya. Nah, setiap kali ada changes, misalkan changes itu adalah menambah table user yang isi kolomnya ada ID, nama, email, dan password. Terus juga ada changes lagi, misalkan nambah kolom tanggal lahir di table user, seperti itu. Nah, setiap changes-nya itu bisa diasumsikan sebagai version, seperti itu. Terus juga yang kedua, nah tadi kan kita nambah kolom ya di table user. Nah, kita juga bisa melakukan rollback ya. Jadi tadi nambah, sekarang juga bisa dihapus lagi kolomnya. Seperti itu. Oke, langsung aja kita coba install dulu ya migrate-nya. Kita buka dulu GitHub-nya Golang Migrate. Terus scroll. Nah, kita install CLI-nya dulu. Kita klik sini, documentation. Nah, ini silakan diinstal dulu sesuai dengan OS masing-masing. Nah, nanti kalau misalkan udah diinstal, tinggal buka terminalnya. Buka terminal, terus ketik migrate version. Nah, ini untuk ngecek apakah sudah terinstall dengan benar atau belum, seperti itu. Nah, kalau udah terinstall, kita harus export dulu ya environment-nya. Di sini udah ada beberapa command line yang bisa dipakai. Kita paste dulu. Nah, ini tuh isinya tuh database URL, ada surname, password, host database-nya, terus portnya, terus juga nama database-nya. Kita enter dulu. Nah, sekarang kita akan bikin sebuah file SQL yang nanti akan dieksekusi. Kita copy yang ini, kita paste. Nah, ini maksudnya adalah kita akan membuat sebuah file SQL yang ada di lokasi database migration. Terus juga dengan sequence number, terus juga dengan nama filenya adalah create table user. Terus kita enter. Nah, nanti akan muncul dua file. Nah, ini ada up sama down nih, dan juga ada sequence-nya. Nah, lihat di sini, nah akan kebuat dua file. Nah, dua file ini ada up sama down. Nah, maksudnya apa? Kalau up ini adalah nanti kita harus bikin sebuah query SQL untuk bikin table user. Nah, coba kita langsung isi aja. Ini query buat bikin table user. Kita paste di sini. Dan untuk yang down-nya, ini adalah query untuk rollback-nya. Tadi kan tadi ngebikin itu kan bikin table ya. Kalau rollback-nya berarti menghapus table. Ini adalah query-nya. Query buat menghapus table user. Nah, kita juga bisa bikin changes yang lainnya. Misalkan kita ada changes nambah table produk ya. Terus kita coba paste, terus kita ganti produk. Nah, akan kebuat juga dua file kosong SQL ini. Nah, nanti tinggal diisi aja. Ini query untuk bikin table produk. Nah, terus juga kita harus bikin query untuk rollback atau menghapus table produknya. Seperti ini. Kita ganti jadi produk ini ya. Nah, sekarang kita akan coba migration up-nya ya. Sebentar, kita coba lihat dulu database-nya. Nah, ini database-nya, kita refresh dulu. Ini masih kosong ya, bukan sulap, bukan sihir.
caranya gimana? Kita akan eksekusi yang komen yang ini, migration up. Kita paste. Nah, nanti ini kan ada path-nya ya. Jadi komen ini adalah dia akan mengeksekusi query SQL yang ada di database migration yang namanya ada up-nya. Kita coba eksekusi. Ini hasilnya adalah eksekusi dari komen tersebut. Terus coba kita buka database-nya, kita refresh. Nah, ini ada hasilnya nih, ada 3 table terbentuk. Yang pertama user dengan segala kolom-kolomnya, terus juga ada produk dengan segala kolom-kolomnya. Lalu ada 1 table tambahan yang namanya tuh skema migration. Nah, isinya ada version dan dirty. Nah, version ini ngambil dari mana? Jadi version itu ngambil dari sequence yang tadi nih, yang ini nih, sequence dari filenya ini. Terus misalkan kita ada changes lagi nih, ada changes atau perubahan lagi di database aplikasi kita, misalkan nambah kolom tanggal lahir di table user. Caranya juga sama, kita bikin versioning baru, kita paste, terus misalkan namanya itu adalah alter table user. Nah, kebuat version yang ketiga. Terus juga kita isi juga nih, karena kita mau nambah kolom tanggal lahir di table user, kita masukkan query-nya. Nah, ini query buat nambah kolomnya, kita paste aja di sini. Terus juga kita harus masukin juga query untuk rollback-nya atau menghapus table user-nya. Paste. Nah, tadi kan di database-nya kan versinya 2 ya. Nah, kalau kita migrate up lagi, seharusnya nanti di database itu ada penambahan table user dan juga versinya jadi versi 3. Coba kita eksekusi. Nah, udah. Terus buka database, kita reload dulu. Nah, ini berubah jadi 3. Dan di table user kita lihat kolomnya. Wah, kita reload dulu coba. Nah, nambah kolom tanggal lahir atau birth date. Nah, sekarang misalkan kalau misalkan Bapak udah ngerjain nyampe versi 3, tapi ternyata aplikasinya itu cuman di deploy nyampe versi 2. Tinggal di rollback aja nih, Pak. Caranya gini. Kita eksekusi command down ini. Paste. Nah, database migration down angka. Nah, angkanya ini maksudnya adalah kita mau rollback berapa versi, atau kita mau mundur berapa versi. Sekarang kita mau rollback lagi deh, kolomnya mau dihapus, berarti kan kita nurun 1 versi kan. Terus kita eksekusi aja. Nah, ini dieksekusi versi yang ketiga, terus D itu down. Terus kita buka database-nya. Nah, kita reload, dia seharusnya berubah jadi versi 2, mundur. Nah, terus untuk kolom usernya, ini birth date kalau di reload harusnya dia hilang. Seperti itu cara nge-rollback-nya. Nah, sekarang kita coba bahas tentang library golangnya. Jadi ini kita tinggal import aja nih dependensinya. Terus juga ini database URL-nya ada username, password, host, port, DB name, dan lain-lain. Nah, di sini ada comment up. Comment up ini sama kayak yang ini nih. Jadi dia akan saat aplikasi pertama kali jalan, dia akan mengeksekusi semua query up yang ada di sini. Seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalkan Bapak udah ngerjain nyampe versi 3 nih, tapi ternyata pas di deploy di production ternyata cuman butuh sampai versi 2 aja. Ya udah, komen ini kita tinggal ganti aja jadi migrate versi yang mau di deploy. Misalkan kita mau versi 2 aja nih. Nah, tinggal gini aja. Nanti versi 3-nya ini nggak bakal di deploy. Seperti itu. Sorry, nggak akan dieksekusi. Seperti itu.